sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kuasai tempat ini, hati kami semua, dan biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami setiap kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap diberkati dengan firman, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tentunya buat kesempatan terbaik pada pagi hari ini untuk kita boleh sama-sama beribadah. Pada pagi hari ini Saudara, saya memberikan tema khotbah yang akan kita perhatikan, kunci menjadi pintar menurut Alkitab. Bilang sambil kiri kanan, kamu mau pintar? Oh, bilang dulu, mau pintar? Nah, Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Apa kunci supaya Saudara bisa jadi pintar, pandai? Mari kita buka Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini sahut bersahutan. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Baik, kalau sudah temukan boleh katakan amin. Ya, yang tidak membawa Alkitab bisa mendengarkan saja. Kita selalu bersama. Saya terlebih dahulu ayat 1. Amsal Salomo bin Daud raja Israel. Ayat 2 silakan. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat 7 sama-sama, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terlihat jelas secara eksplisit di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Saudara, ayat 4 sampai ayat 5, tujuan daripada kitab Amsal itu ditulis. Tujuan daripada firman Allah ini dinyatakan kepada kita. Bisa dikatakan untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Jadi kalau saudara memperhatikan dengan baik kitab Amsal, saudara bukan juga kitab-kitab yang lain. Sekali lagi itu memberikan didikan yang menjadikan kita pandai. Ayat 4 di sana ditegaskan kembali untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi saudara, dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, satu lagi secara eksplisit Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita memperhatikan kitab Amsal secara khusus, bahkan secara keseluruhan firman Allah yang terdiri dari 66 kitab, maka itu punya manfaat yang besar buat saudara dan saya, memberikan kepandaian, kecerdasan buat kita sekalian yang tidak berpengalaman, yang tidak tahu apa-apa, jadi tahu itu karena ada yang namanya firman Allah. Amin. Amin. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi tema khotbah yang akan kita perhatikan hari ini adalah kunci kepandaian atau kecerdasan menurut Alkitab. Nah saudara, saya menemukan ada 2 kunci penting yang kita Amsal katakan. Mari kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang kelima, kita Amsal pasal 1. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah kunci yang pertama
Di sana ditekankan buat kita ada dua kalimat penting, mendengar dan menambahkan ilmu. Mendengar dan menambahkan ilmu, ini saya menjadikan satu bagian yang penting. Maksud ayat ini tidak lain adalah tentang kita mau belajar, tentang kita mau memperhatikan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita. Maka saudara akan beroleh yang namanya kecerdasan dan kepandaian. Tanpa pendidikan, tanpa belajar, maka tidak mungkin orang bisa jadi cerdas dan pintar. Amin. Bilang samping kiri kanan, makanya jangan pamokol kalau datang ke sekolah. Nah, kalau pamokol memang bodoh terus, sudah. Ada orang rajin di gereja, ada orang rajin belajar Alkitab, ada banyak orang rajin berdoa, tetapi dia tidak rajin sekolah, itu bodoh. Jadi ingat baik-baik. Jadi lu jangan bilang, Pak, saya mau ujian, jadi berikan saya kepintaran. Waktu saya lihat soal semua, saya langsung dapat jawaban dari Tuhan, karena Tuhan kirim saya jawab. Itu mimpi makan. Soalnya ada cerita begitu. Ya, mus belajar, mus duduk di bangku sekolah, mus ikuti itu mata pelajaran semua dengan baik. Kalau betul ikuti dengan baik, maka sekali lagi itu adalah langkah awal untuk kita jadi pandai, langkah awal untuk jadi cerdas. Makanya kita Amsal berkata dengan jelas, mendengar dan menambahkan ilmu itu sesuatu yang penting. Amin. Saudara, nah dalam belajar ini saya menemukan dua hal lagi yang kita baca dari kitab Amsal pasal 1 ayat ini. Yang pertama adalah mendengar. Ini sesuatu yang penting. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang itu tinggal di dalam kebodohannya karena tidak suka dengar. Guru bicara di muka, dia juga bicara di belakang. Saudara yang diberkati, guru boleh jelaskan inilah rumus Pitagoras. Ya, saudara. Bab Tua bikin rumus di WA dan lain sebagainya. Karena ini yang berat. Karena dia pun telinga sempat dengar. Tanya samping kiri kanan di SMA 5 ada kok? Ada. Dia yang merambut apa? Keriting kodurus. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi mesti dengar. Kalau betul sana dengar, ini sana akan pernah bisa. Jadi saudara penting sekali mendengar. Dan Alkitab bicara soal mendengar itu dalam beberapa ayat. Mari kita perhatikan. Saya kutip saudara. Misalnya di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Mari kita baca ini ayat. Yakobus pasal 1 ayat 19. Sudah temukan? Katakan amin. Ya, sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah cepat untuk apa? Untuk apa? Mendengar, bukan cepat berkata-kata. Saudara, orang kalau mau jadi pintar, dia belajar itu mesti lebih cepat mendengar dibanding cepat berkata-kata. Saudara, ya, ada orang yang terlalu makan puji. Ya. Makan puji itu maksudnya orang belum jelaskan habis, mana sudah. Stop. Beta stop semua. Ya sudah. Nah ini berat. Orang tuh mesti lu dengar dulu apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan. Itu dengar, Bapak. Kalau Anda dengar dengan baik, itu akan membawa Anda tambah pengertian. Jangan cepat berkata-kata. Alkitab beritahu kepada kita. Satu ayat lagi Yesus juga bicara hal yang serupa di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 23. Perhatikan saya baca. Barang siapa yang punya telinga hendaklah mendengar. Barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Itu artinya mendengar sekali, termasuk sebelum dalam dunia pendidikan. Kalau orang datang sekolah tapi telinganya dia
suka dengar, pokoknya kalau semua suka kelas, guru semua ajar, bukan telinga dengar Bapak. Kalau Anda suka dengar, saya yakin Anda jadi orang yang pasti pintar. Amin. Tanya samping kiri kanan lu pun tadinya ada bawa datang sekolah ke sana. Ya, telinga sudah datang di sekolah ya, supaya Anda jadi pintar. Ya saudara. Sebab ada banyak yang telinga dia simpan di tempat lain. Makanya guru jelaskan habis, dia bilang, "Soal tahu begitu ujian soal datang," dia bilang, "Memtua dia bikin soal yang motong son pernah dengar. Lu memang tuli, nah orang suka tahu dan jauh-jauh." Sudah, orang suka tahu dan lu tadinya lupa siap di mana-mana. Itu jadi berat. Makanya ini kunci pertama kalau mau jadi pandai deh, cepat tangkap. Begitu guru gelap, ajar buka telinga lebar-lebar. Mesti apa Pak? Sudah. Yang kedua, ayat itu mengatakan menambahkan. Ada kalimat itu. Saudara perhatikan kitab Amsal ya. Saya baca ulang itu kalimat. Jelas sekali. Di sana dikatakan menambahkan ilmu ya. Jadi saudara, ilmu itu bukan hanya saja dipelajari di sekolah, tapi Anda mesti dengan giat, dengan rajin, saudaraku, mencari tahu, menambah pengetahuan yang ada, memberi pengertian yang lebih lagi, menambah pertimbangan. Itu sesuatu yang penting. Makanya sekolah itu tidak ada akhirnya, Bapak Mama sudah. Belajar itu tidak ada akhirnya. Bukan hanya di sekolah saja Anda belajar. Bahkan sekarang orang bisa belajar dengan berbagai macam cara. Ada begitu banyak media sosial yang bisa dipakai. Ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada lain sebagainya, yang orang bisa pakai untuk mencari, menambah pengetahuan supaya dia tambah lebih pintar. Kalau tidak lakukan itu, maka Anda stagnan. Ada banyak orang yang pegang gelar panjang lebar, bahkan lebih panjang dan lebih nama, maka itu otak pendek lebih dan lebih nama. Saudara yang diberkati itu. Karena itu hari ini saya mau sampaikan buat saudara, belajar itu baik, di sekolah sudah belajar, dengar baik-baik, pulang itu tambah lagi, tambahkan itu pelajaran. Jangan hanya kerja main game ya saudara, itu bukan menambah pengetahuan itu, saudara. Ya, itu bikin tambah diri tambah bodoh, saudara. Orang yang kecanduan game rata-rata sarafnya rusak. Makanya saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan buat saudara yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dengar baik-baik, belajar di dalam bangku pendidikan itu sesuatu yang penting. Karena itu pasang telinga, dengarkan secara baik apa yang diajarkan oleh guru-guru. Yang kedua, pulang sampai rumah tambahkan itu lagi, saudara. Sudah belajar banyak, tambahkan lagi lebih banyak, saudara. Belajar dari buku-buku yang ada di perpustakaan, di tempat-tempat penjualan buku-buku cetak, beli, saudara. Cari informasi dari YouTube. Semakin Anda belajar, Anda tambah pandai. Itu kunci daripada kesuksesan. Amin. Begitu soal ujian datang, Anda tinggal berdoa, Tuhan, saya sudah belajar, ingatkan saya. Wih, begitu Anda lihat ini jawaban kayaknya mengalir, saudara. Cepat ya sudah. Orang lain belum kumpul, harus kita kumpul dahulu. Ya. Ada yang memang kumpul dahulu tapi salah semua. Itu berat. Ya. Orang kumpul dahulu tapi benar semua. Itu betul, saudara yang diberkati Tuhan. Karena dia memang belajar, dia ikuti apa yang sudah dikatakan, saudara. Nah, ini kita tidak boleh lupa. Yang kedua, saudara, saya tadi katakan ada dua hal yang diajarkan di dalam kitab Amsal. Yang kedua, mari kita lihat di ayat 7. Ini kunci untuk jadi pintar. Amsal pasal yang pertama ayat 7. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara, belajar sudah, mendengar sudah, menambahkan ilmu sudah, tetapi jangan lupa kunci yang kedua ini menjadi penting. Alkitab berkata, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Artinya bahwa ini dua hal yang
yang sangat penting. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Karena ada banyak orang pintar tetapi tidak memuliakan Tuhan. Ada banyak orang pintar tapi menjadi pemimpin kejahatan. Ada banyak orang pintar tetapi bikin hal-hal yang bejat. Saudara, ya, itu sangat disayangkan. Ya. Pintar tapi bikin hal-hal yang kurang ajar itu kan sangat disayangkan. Dia juara kelas tetapi di luar sana perkosa orang tua anak. Waduh. Juara kelas, saudara, track recordnya luar biasa dari kelas 1 sampai ke 3, bahkan ikut olimpiade matematika, dapat juara terus, tetapi di rumah pukul orang tua. Ini kurang ajar, saudara. Ya, itu karena tidak takut Tuhan. Pintar otaknya tapi tidak takut Tuhan, saudara. Bahkan ada yang sekolah balik ke orang tua di rumah, itu karena tidak takut Tuhan, saudara. Jadi dia sepintar, dia pulang di rumah orang tua, nasihatnya dia sondengan lah. Dia bilang, orang tua lu hanya tamat SD ya, lu jangan sekolah beta ini ranking terus ya, sudah. Orang tua ajar sondengan lain. Nah ini orang-orang begini ini karena tidak takut Tuhan. Orang kalau takut Tuhan, pintar dia otak, rohani tambah baik, moral bagus, jadi panutan, jadi teladan. Itu orang yang pintar, bukan hanya belajar di sekolah, tapi dia pintar karena dia takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kasih tahu di samping kiri kanan, kamu itu orangnya. Pintar tetapi takut Tuhan. Ya, jadi jangan hanya pintar saja, mesti takut akan Tuhan. Ini dua hal yang penting. Nah, mari kita akan belajar dari firman Allah apa arti takut Tuhan itu, supaya kita sungguh-sungguh memahami, sehingga kita bukan hanya sekedar pintar secara hikmat, tetapi kita juga pintar dalam pengertian takut akan Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membaca satu ayat di dalam firman Tuhan, saudara yang diberkati. Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Perhatikan begini, saya bacakan ayat ini. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu dikatakan ayat 17, sama-sama kita baca ayat 17, saudara sekalian. 1, 2, 3. Saudara perhatikan, kita tahu kisah ini bagaimana Raja Firaun itu memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki dari orang Israel. Dan perintahnya dia turunkan kepada bidan-bidan, karena dia tahu bidan-bidan yang mempunyai peranan di dalam melahirkan anak-anak, saudara, yang membantu untuk bersalin. Karena itu Firaun kasih perintah, tolong kasih tahu bidan-bidan itu setiap dokas melahirkan orang, kalau itu adalah laki-laki, cabut dia punya. Kalau itu adalah laki-laki, putuskan dia punya. Saudara diberkati, ini bidan-bidan tidak mau lakukan. Kenapa mereka tidak mau lakukan? Karena Alkitab kasih tahu sama kita, mereka takut akan Allah. Sekali ada perintah dari raja, perintah dari atasan, tapi perintah itu menyeleweng, perintah itu tidak sesuai dengan kebenaran, perintah itu merugikan orang lain, perintah itu menyangkut saudara tindakan yang tidak moral, maka saudara yang diberkati, bidan-bidan itu lebih takut akan Allah dibandingkan dengan raja Mesir itu. Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang takut akan Allah
mari kita nyontek rame-rame, dia tidak akan nyontek. Saudara, itu takut Tuhan. Tapi kalau yang tidak takut Tuhan, lu tak usah perintah. Saudara, saya waktu sekolah dulu, saudara, di SMA, saya sangat jengkel. Kenapa saya jengkel? Saya jengkel kepada kaum wanita, hawa-hawa itu. Karena dong enak sekali nyonteknya. Kita nyontek susah setengah mati. Tapi mereka nyontek gampang. Sorry, saya mesti cerita ini kayak ada dong tulis di dong paha. Tulis di paha. Saudara, ya. Jadi dong nyontek itu dong tinggal lihat naik sedikit saja. Nah kita laki-laki kan celana panjang tuh mau helat mana? Tulis di tangan guru dapat lihat coba, saudara. Nah kau tulis di paha, apalagi kau yang awas itu masih bujang-bujang, guru yang masih bujang. Waktu dong angkat begini juga guru dong itu terus. Kalau kita susah, saudara, ya, tulis di tangan, dong cek lu tangan ada tulisan, mati lu. Dulu bukan hanya diusir dari kelas, dong fakta potong dipakai mister yang panjang-panjang, pulang minum laut semua. Tapi nona-nona enak, ibadah cukup, saudara. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Orang kalau tidak takut Tuhan, segala cara dia buat untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Tetapi orang yang takut Tuhan lebih bersandar kepada saudaraku, apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Saudara bayangkan kalau itu bidan-bidan dong bunuh kasmat yang anak dong sabui, kayaknya dong akan dapat bonus dari Firaun karena dong peperangan besar untuk memusnahkan orang Israel. Tetapi bidan-bidan itu tidak perlu bonus, tidak perlu peperangan, sekalipun taruhannya nyawa, mereka lebih takut akan Allah dibandingkan dengan apapun. Amin. Ini kita tidak boleh lupakan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, jadilah Kristen yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Kalau Anda takut Tuhan, Anda benci kejahatan. Lihat Mazmur 19 ayat yang ke-9. Saya bacakan firman Tuhan buat kita. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi takut Tuhan itu suci, tetap ada. Orang Kristen harus takut Tuhan. Saudara, kalau tidak takut Tuhan bahaya. Saya sering sampaikan, orang-orang yang tidak takut Tuhan itu, saudara, perlu dikontrol banyak. Tapi orang yang tidak takut Tuhan aman. Suami yang tidak takut Tuhan, istri mesti kontrol tiap hari. Kalau tak salah sedikit bab tua, mulai lari. Gila ya, saudara. Istri-istri yang tidak takut Tuhan, suami pasang CCTV di mana-mana. Saudara, karena tidak takut Tuhan. Anak-anak yang tidak takut Tuhan, orang tua deg-degan. Saudara, ini anak sejam begini, dia belum pulang gimana? Ya tuh, saudara. Orang lain di sekolah, dia ditambah lain. Orang tua takut. Kenapa? Karena tidak takut Tuhan. Orang tidak takut Tuhan itu dia gampang melakukan apa saja yang dia mau. Tapi orang kalau takut Tuhan, sekali lagi dia mampu mengawasi dirinya, mengontrol dirinya untuk tetap hidup berkenan kepada Allah. Itu takut Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya mau sampaikan buat kita, ingatlah, belajar itu bagus, tapi jangan lupa yang kedua. Kunci kesuksesan, kepandaian itu adalah takut akan Allah. Orang takut akan Allah, sekali lagi dia akan menjaga kesucian hidupnya lebih penting daripada segala-galanya. Dia takut akan Tuhan. Makanya Amsal berkata dengan jelas, permulaan pengetahuan adalah takut akan Allah. Orang yang bodoh menghina hikmah dan didikan. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, saya mau kutip ayat di dalam firman Tuhan ini juga mengenai takut akan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11.
2 Korintus 5 ayat 11. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2 Korintus 5 ayat 11. Oke, 1, 2, 3. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kami. Perhatikan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kami. Orang yang saudara hatinya terang, dikatakan dalam ayat ini, itu adalah orang-orang yang takut akan Allah. Hatinya terang. Ya saudara, kalau hati saudara terang, Alkitab beritahu kepada kita dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23, saudara, bahwa hati itu adalah sumber daripada kehidupan. Hati adalah sumber daripada kehidupan. Jadi kalau hati kotor, yang keluar kotor. Yesus pernah berkata di dalam kitab Injil Matius, sudah dia berkata, dari mana datangnya kebencian, dari mana datangnya persinahan, dari mana datangnya saudara kejahatan, dusta, dan lain sebagainya. Datangnya itu dari hati manusia. Karena kalau hati manusia ini tidak dijaga, maka hati manusia itu penuh dengan segala macam hal yang tidak menyenangkan. Saudara, orang yang takut Tuhan itu dia jaga hati dengan sungguh-sungguh. Orang yang takut Tuhan itu dia jaga hatinya dengan sungguh-sungguh. Saudara diberkati, sebab kalau hati ini tidak terang, maka yang keluar pasti tidak terang. Kalau hati ini kotor, maka yang keluar pasti kotor. Karena itu kalau orang bisa bunuh orang, itu karena hatinya memang sudah, saudara, diisi dengan segala macam hal yang tidak menyenangkan. Kalau orang bisa melakukan sesuatu hal yang jahat, itu bukan hanya karena ada kesempatan, tapi hatinya memang sudah jahat. Hatinya yang membuat dia melakukan semuanya itu. Makanya saudara, Amsal berkata, awal daripada pengetahuan itu adalah takut akan Allah. Orang yang bodoh sekalian menghina hikmah dan didikan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang di penjara itu rata-rata punya gelar. Saudara, itu orang-orang pintar, saya selalu katakan. Tapi kenapa mereka ada di penjara? Karena dong hati kotor. Saudara, waktu Anda hati kotor, Anda boleh belajar pintar. Saya ulang, pintar setengah mati. Tapi kalau Anda tidak takut Tuhan, hatimu kotor. Hatimu setiap hari diisi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan orang kalau hati sudah kotor, tinggal tunggu jam mainnya, tanggal pecah telurnya. Saudara, tidak hari ini, tapi pasti suatu saat kita akan lihat bahwa dia ternyata orang yang selama ini menyembunyikan sebuah kejahatan dalam hati. Saudara yang diberkati, nanti Anda kaget. Saudara, kalau Anda satu teman, satu kelas, dan nanti Anda dengar bahwa suatu saat dia jadi begitu, Anda kaget. Tapi sebenarnya itu dia sudah pupuk sejak lama. Tidak ada orang yang melakukan kejahatan secara tiba-tiba. Tidak ada. Secara mata iya, jasmani iya. Tapi kalau bicara soal kebenaran firman Allah, semuanya itu sudah dirancangkan terlebih dahulu dalam hati. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik. Kalau Anda mau jadi orang pintar yang bukan hanya saja sukses, hanya raih sesuatu yang gampang di dunia ini, tetapi sekali lagi Anda betul-betul berkenan kepada Allah, miliki dua hal ini. Bukan hanya rajin belajar, tapi lebih daripada itu takut akan Allah. Makanya saudara, untuk apa ada kebaktian pada hari ini? Ingat baik-baik, ini bukan hanya sebuah hal rutinitas yang Anda buat. Saya sering lihat orang bikin ibadah ekumene segala macam, tapi ini sangat penting buat Anda dan saya, karena tanpa hati kita bersih tidak mungkin. Dan yang bisa buat hati Anda dan saya bersih hanya satu, firman Allah. Tidak ada yang lain yang bisa buat hati saudara bersih selain kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita baca Mazmur 119. Saudara lihat ayat ini, Mazmur 119
ayat yang ke-9, 10, dan ayat 11. 3 ayat ini mari kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9, 10, dan ayat 11. Sudah temukan? Sama-sama kita akan baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayat 11. Saudara lihat, kalau saudara mau bersih, kalau saudara mau jangan menyimpang, ayat itu mengatakan simpanlah firman Allah itu di dalam hati saudara. Tanpa firman Anda tidak mungkin bisa jadi orang yang hatimu bersih, takut akan Allah. Hanyalah orang-orang yang membiarkan hidupnya diisi dengan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman, hatinya tetap kotor. Dan kalau hati kotor, tandalah ini orang hidupnya tidak akan benar. Hidupnya pasti akan jauh daripada kebenaran, karena hati itu menyangkut sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu yang ada di depan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini, sehingga hari lepas hari saudara ingat baik-baik ada 2 kunci penting untuk saudara bisa menjadi orang pandai, untuk menjadi orang sukses, menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang cerdas. 1, belajar banyak. Sekali lagi, terus mendengar, tambahkan ilmu yang ada. Dan yang kedua, takut akan Allah. Kalau takut akan Allah itu ada, maka sekali lagi segala sesuatu yang kita lakukan pasti berkenan kepada Tuhan. Sama-sama katakan, saya mau jadi pandai. 1, 2, 3. Saya mau jadi pandai. Bilang samping kiri kanan, orang bodoh itu adalah orang yang sangat bodoh bebal. Bilang sama-sama. Jadi saya ingat, bodoh lagi, sangat bodoh lagi, itu bebal. Ya. Kenapa orang yang disebut bebal? Sudah, Alkitab mengkategorikan orang-orang yang sangat bodoh, orang yang bodoh sangat bebal. Itu orang-orang yang tidak lakukan 2 hal. Yang pertama, dia tidak mau belajar. Sudah, dia tidak mau dengar. Itu yang Alkitab bilang bodoh itu aja 2. Tidak mau dengar, tidak mau saudara belajar. Itu orang-orang bodoh. Saudara lihat misalnya di dalam kitab Wahyu ada 5, kitab Matius pasal 25 ada 5 gadis bodoh. Itu karena tidak mau dengar. Ya, apa yang Tuhan sampaikan dia tidak mau dengar, tidak mau belajar. Itu dikatakan bodoh. Kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 ada jemaat yang juga disebut bodoh karena sekali lagi tidak mau mendengar. Kalau dengar, belajar, jadi pintar. Itu kunci yang tidak bisa terlupakan. Amin saudara. Dan yang kedua, sama-sama katakan dengan saya, takut Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi, takut Tuhan. Takut Tuhan. Bilang samping kiri kanan, kalau kamu takut Tuhan, kamu sukses. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan kita akan berdoa. Kita akhiri, saudaraku, pemberitaan firman Allah ini. Sekaligus kita minta belas kasihan Tuhan atas setiap kita. Kita sadar benar bahwa kita sudah melakukan apa yang kita sudah perbuat selama 1 semester. Kita belajar, kita mendengarkan, kita menambah ilmu. Tapi lebih jauh daripada itu, kita juga minta belas kasihan Tuhan. Mari kita semua mau berdoa bersama-sama. Yang di luar silakan berdiri. Yang di luar berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih. Yang di dalam silakan berdiri atau kaki patah. Yang masih duduk silakan berdiri. Kita akan berdoa sama. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Kita naikkan pujian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia.
yang terbaik ini, Tuhan izinkan kami sekalian boleh beribadah, mengucap syukur, bahkan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan adalah guru di atas segala guru, yang telah memberikan kami berbagai keteladanan, ajaran yang membuat kami boleh menjadi orang-orang yang tidak tertinggal di dalam kebodohan, yang tidak tertinggal di dalam ketidaktahuan. Tetapi Tuhan memberikan kami berbagai petunjuk, arahan, nasihat, bahkan teguran-teguran untuk kami boleh keluar dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan diberkati ini, di mana Tuhan berkenan menyatakan semua kebenaran yang membuat kami harus tahu bahwa hidup kami semuanya bisa mengalami yang namanya kepandaian, kecerdasan, dan Tuhan memberikan kami peluang yang besar terhadap semuanya itu. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan beri lewat guru-guru, sehingga mereka dengan jerih lelah mengajar, mendidik dengan segala kemampuan mereka. Dan kami bersyukur Tuhan, sehingga anak-anak semua dapat diberikan pelajaran-pelajaran yang membangun, mendidik setiap hari lepas hari, untuk mereka boleh melihat masa depan dan cita-cita mereka yang ada di depan. Tuhan tolong beri telinga setiap mereka sebagai telinga murid, dan telinga murid adalah telinga yang suka mendengar apa yang disampaikan. Tuhan nyatakan itu, sehingga anak-anak ini boleh setiap hari mengalami yang namanya kecerdasan, kepintaran semakin bertambah di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong juga lebih daripada itu Tuhan, kami minta roh yang takut akan Tuhan taruh di setiap kehidupan mereka Tuhan. Sebab hari-hari ini ada begitu banyak pengaruh, ada begitu banyak hal-hal yang bisa mengotori cara berpikir mereka, yang bisa membuat mereka menjadi terperangkap di dalam jerat-jerat setan. Hati mereka menjadi kotor, bejat, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Tuhan tolong Bapak, kami minta Roh Kudus dan firman-Mu bekerja, sehingga anak-anak ini dapat dikendalikan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Roh yang takut akan Allah berikan atas setiap kami Tuhan, sehingga itu membuat kami semakin hari berpengetahuan, hidup dalam kebijaksanaan, dan semakin hari diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang luar biasa ini. Sebentar lagi anak-anak ini akan mengikuti ujian. Kami berdoa Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang semester ini, Tuhan ingatkan mereka, daya ingat Tuhan berikan, kecerdasan Tuhan berikan. Bahkan lebih daripada itu, kesehatan, kekuatan Allah anugerahkan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah dalam tatap muka Tuhan tetap memberikan perlindungan khusus, sehingga ujian dapat terlaksana dengan baik, sampai dengan mereka boleh mendapatkan hasil yang Tuhan sudah rancangkan. Terima kasih Bapak, berkati juga semua guru-guru yang ada, mulai dari kepala sekolah sampai kepada semua staf, pengajar, karyawan. Semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Teristimewa hari ini di mana mereka boleh berjumpa dengan hari ulang tahun guru. Kami berdoa buat setiap guru, para pendidik tanpa jasa ini Tuhan, Kau berkati setiap mereka. Engkau Allah yang luar biasa, yang tahu jerih lelah, yang tahu pengorbanan mereka. Dan kami berdoa Tuhan memberkati setiap mereka Tuhan, baik yang sudah berumah tangga, baik yang belum, baik yang juga sedang dalam pergumulan-pergumulan tertentu. Kami doakan Tuhan memberkati, buat mereka semakin menjadi sukses dan berhasil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih setia yang begitu luar biasa dan ajaib. Kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan yang ada di institusi pendidikan ini Tuhan. Tuhan jadikan mujizat dan berkat untuk mereka boleh melihat hari lepas hari tentang campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah memberkati kami di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur kepada Bapa di surga. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita sekalian. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Pendeta yang telah menyampaikan firman-Nya bagi kita. Yang merasa diberkati Tuhan dengan firman Tuhan, mari kita lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang paling mulia untuk Tuhan.
Terima kasih. Kita lanjutkan dengan mendengarkan kesaksian pujian dan paduan suara Oikumene SMA Negeri 5 Kupang. Kami persilakan. Paduan suara Oikumene, silakan mempersembahkan pujiannya untuk Tuhan.
semua kepalsuan, kepalsuan dunia. Terima kasih untuk pujian yang indah yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mengakhiri persekutuan kita saat ini. Saya persilakan kita bangkit berdiri. Sekali lagi saya mengajak kita memuji Tuhan dan pujian terima kasih Tuhan. Dan dilanjutkan dengan doa berkat, dan doa berkat kami persilakan Pak Pendeta untuk memimpinnya kembali. Kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih buat pimpinan juga di dalam kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami percaya kami semua sudah dilawat Tuhan, kami semua sudah diberkati Tuhan di dalam kebaktian ini. Dan sebentar kami akan kembali untuk melakukan, melanjutkan semua aktivitas yang Tuhan masih percayakan buat kami kerjakan. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan kirimkan berkat-Mu atas setiap kami. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, penghibur dari Roh Kudus yang terus menolong, menyertai, membimbing kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kita. Seluruh berkat mujizat dan pertolongan Tuhan ini kami sudah sambut dan terima hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang sudah diberkati dan siap kembali menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Shalom.
Selanjutnya, kami berikan kesempatan pada pihak